Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjani dengan NIM L01211047. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dasar-dasar AMDAL kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kerangka acuan analisis dampak lingkungan proyek peningkatan ruas jalan Bantal Moku-Moku dan ruas jalan Seblat Ipuh Bengkulu. Kerangka acuan KANDAL ini merupakan pemenuhan kewajiban konsultan dalam pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan 2 sesuai dengan surat perjanjian kontrak pada tanggal 28 Mei 2012 antar pejabat pembuat komitmen kegiatan pembinaan teknik lingkungan dan keselamatan jalan Satuan Kerja Direktorat Bina Teknik dan PT Stadi. Kegiatan proyek yang pertama yaitu kegiatan prakonstruksi. Kegiatan prakonstruksi yang pertama yaitu perizinan. Kegiatan dilakukan pada tahap persiapan adalah kegiatan pengulusan perizinan yang terkait dengan rencana peningkatan ruas jalan Bantal Moku-Moku dan Seblat Ipuh. Yang kedua yaitu sosialisasi. Sosialisasi ini melalui media massa yakni di koran Metropolis dan sosialisasi langsung dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu koordinasi. Pada tahap koordinasi ini meliputi P2JN Provinsi Bengkulu, Satuan Polisi Pamong Praja, aparat pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Badan Lingkungan Hidup Bengkulu. Yang keempat yaitu perencanaan teknis. Perencanaan teknis meliputi data teknis, metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini, pekerjaan ini dilakukan dengan cara menutup satu lane jalan existing sehingga arus lalu lintas masih tetap dapat berjalan meskipun hanya satu lane. Dan kebutuhan sumber daya manusia dan peralatan. Yang terakhir yaitu pembebasan lahan. Pembebasan lahan dilakukan penertiban terhadap umijah yang digunakan sebagai tempat usaha. Yang kedua yaitu tahap konstruksi. Tahap konstruksi ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu penerimaan tenaga kerja oleh kontraktor pelaksana. Penerimaan tenaga kerja oleh kontraktor pelaksana didasarkan atas kualifikasi dan jumlah yang diperlukan dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal konstruksi. Yang kedua yaitu mobilisasi alat berat dan material, mencakup peralatan yang dipakai untuk pelaksanaan proyek, peningkatan kantor direksi, peningkatan gudang, dan penyediaan lapangan penumpukan material. Mobilisasi alat berat dari kota Bengkulu ke lokasi proyek dilakukan dengan flatbed truck atau bogi trials, sedangkan pengangkutan material dengan menggunakan dump truck. Yang ketiga yaitu pengoperasian kantor proyek, gudang, dan penginapan karyawan dibangun pada lokasi di sekitar rencana kegiatan atau dalam ruas jalan Bantal Moku-Moku dan ruas jalan Seblat Ipuh. Dan yang terakhir yaitu pembersihan lahan, dalam artian menyiapkan badan jalan dan air dan tanah sehingga tidak ada pembersihan lahan terhadap vegetasi, rumah penduduk maupun fasilitas sosial. Selanjutnya yaitu komponen lingkungan berdampak. Yang pertama, penurunan kualitas udara. Penurunan kualitas udara bersumber dari mobilisasi material alat berat, kegiatan pembangunan, pengaturan lalu lintas, dan demobilisasi alat berat. Rendahnya kualitas udara ini akan menyebabkan terpaparnya polutan kepada tubuh manusia sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Yang kedua, peningkatan kuantitas air larian. Dampak turunan dari air larian ini adalah kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas. Melihat potensi air larian tersebut, saat ini tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut, maka hal ini tidak dikhawatirkan dalam sosialisasi dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu peningkatan timbunan sampah, timbulnya ceceran, serta gangguan terhadap biota darat. Batas studi AMDAL meliputi batas proyek. Batas kegiatan proyek mencakup seluruh areal yang diperuntukkan ruas jalan Bantal Moku-Moku dan Seblat Ipuh. Batas ekologis, persebaran dampak dari kiri dan kanan ruas jalan Bantal Moku-Moku dan Seblat Ipuh dengan radius 100 meter. Batas sosial adalah ruang di sekitar tapak rencana kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan.
Tenaga ahli. Batas proyek, nama instansi Satuan Kerja Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga dan Kementerian Pekerjaan Umum. Tim studi, nama perusahaan PT Stadia, penanggung jawab Insinyur Dadan Rusli. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unsur mankola walatan sur mankola. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.